Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail. Channel yang bahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas BNGA, Bank CIMB Niaga berdasarkan laporan keuangan Q4 2024. Dulu Bank CIMB Niaga dibahas di daftar saham pilihan sobat investor retail dan di update-nya saham pilihan sobat investor retail, dan sekarang update keduanya ya. Jadi di channel sobat investor retail sekarang ada empat playlist ya. Daftar saham pertama yang dirilis, update-nya sama update keduanya. Nah, dulu dibahasnya itu di tanggal 18 Agustus 2024. Earning per share-nya pada saat sekarang berdasarkan laporan keuangan Q4 2024 adalah 260. Q4 2023 ya. Itu 260, sedangkan Q4 2024 itu adalah 274. Artinya ada kenaikan 5,4%. Ya. Harganya dulu 1.810, 18 Agustus 2024. Lalu sekarang bagaimana update 22 Februari 2025? Bagaimana prospeknya? Dividennya, capital gain. Ya, kita bahas sekarang. Oke, update-nya pada 22 Februari 2025, harga sahamnya adalah 1.725. Kita cek. Oke, harga sahamnya 1.725. Artinya proyeksi dividennya masih 128 ya, proyeksi dividennya 128 atau 130 aja lah, sekitar 130. Capital gain-nya kalau di update yang pertama itu ada untung 1.905, 95 poin. Sekarang negatif 85 karena dulu 1.810, sekarang menjadi 1.725 ya. Proyeksi dividennya berarti 7,2%. Ya, 7,2 di harga 1.810 ya. Kalau misalkan dapat harga di 1.725 itu akan lebih gede lagi ya. Proyeksi dividennya 130 ya per lembarnya. Capital gain-nya 85. Harga sahamnya 1.725 berarti dibutuhkan uang sekitar 172.500 untuk membeli saham BNGA ya, Bank CIMB Niaga. Jadi dengan uang 172.500 sudah bisa memiliki saham BNGA ya. Kalau dapat di harga 1.725 berarti nanti akan dapat harganya itu nanti akan dapat dividen 7,5% kalau harganya dapat di 1.725 ya. Jadi update-nya sekarang ya, earning per share-nya sudah nih. Ini earning per share itu penting ya untuk fundamental. Sekarang grafiknya perhatikan, lihat. Nah, ini grafiknya. Gimana psikologinya? Begini, di harga 2.200 market maker-nya itu jualan sampai di harga 1.700-an. Lalu diangkat naik lagi di harga 2.000 dan sekarang turun lagi di 1.725. Memang seperti itu market maker-nya gitu. Berharap retail itu cut loss di bawah sini. Ya. Kalau cut loss itu keinginan market maker-nya gitu ya.
Beda dengan diemin aja gitu. Kalau nggak cut loss, nanti juga market makernya juga mikir juga. Ya. Misalkan sekarang lagi rugi 8 negatif 85. Oke, kita hitung aja. Dividennya aja potensinya itu kan 130 dikurang 85. Tuh masih ada untung 45. Jadi kemungkinan kalau dividennya 130, ini yang capital gain ini bisa tertutupi. Ya, bisa tertutupi. Karena ada dividennya. Beda misalkan di saham ya. Ini biasanya saham-saham gorengan ya. Beli di harga 15.000. Ya, boleh di harga 15.000. Sekarang harganya misalnya 10.000. Ya. Artinya rugi 5.000 poin. Dividennya cuma 5 perak. Berarti 1.000 tahun baru bisa gitu ya. Atau misalnya kalau dividennya turun lah, misalkan ruginya itu 5.000 poin ya. Di 5.000 misalkan. Dividennya taruhlah dia meningkat jadi 10 misalkan, berarti 500 tahun. Kalau dividennya cuma 6, berarti butuh waktu 800 tahun kan, buat apa gitu ya. Jadi kalau di BNGA untuk sampai berdasarkan laporan keuangan Q4 2024 ya masih bisa di harganya masih bisa ketolong gitu ya. Nah, misalkan ya meskipun turun ini masih bisa tertahan oleh dividen ya. Masih bisa tertahan oleh dividen. Ini dalam 6 bulan terakhir turunnya 140. Dividennya BNG itu 130. Berarti masih bisa. Beda misalkan negatif 140, makanya dividen terus harus diperhatikan di retail itu ya. Baru bisa panik itu banyak. Nah, lalu bagaimana cara menyikapi? Wah, buat apa di saham-saham yang berfundamental dividennya 7,5%? Mendingan saham-saham gorengan bisa beggar 300%, 400% sebulan. Secara teori itu iya, bener. Cuman yang gue perhatikan, influencernya itu beli di harga misalkan harga 1.000. Ketika udah harganya 15.000, dia bilang, wah gue udah untung 15 kali lipat. Dan retail yang beli di harga 15.000 misalkan, itu akan mengalami kerugian ya. 15.000 dia dapat 1.000, 15.000 dia udah jualan, retailnya yang beli 15.000 dibawa ke harga 10.000, dividen cuma 5. Nah, itu repot ya. Jadi cara kerja saham-saham gorengan itu seperti itu. Influencernya beli di harga 1.000, pas 15.000 bilang gua udah untung 15 kali lipat. Nah, lu yang retail masuk di harga 15.000, kebagian turunnya nanti. Ya, jadi hati-hati aja. Untuk para retail, kita punya sedikit waktu untuk mantau bursa. Kita tidak layar HP, kita cuma satu. Tidak seperti yang profesional. Ya, jadi cocoknya di saham-saham yang berfundamental bagus. Ya. Lalu bagaimana cara belinya? Nah, ini cara belinya. Sekali lagi ya, di saham itu nggak boleh all in. Sahamnya itu harus terbagi-bagi. Jaga-jaga yang lainnya itu rugi ya. Kalau di CIMB Niaga karena pemegang saham masyarakat itu sedikit, cuman kalau tidak salah 7% ya. Makanya jangan banyak-banyak, 10% aja. Beli di harga 1.705 di 5% dari porto. Kalau 100 juta berarti 5 juta, kalau 200 juta 10 juta. Kalau 1 miliar ya 50 juta. 1.600 5% juga ya dari porto, jadi nanti average-nya dapat di 1.662 ya. Jadi nggak boleh all in belinya,
eh, bertahap ya, biar dapat harga yang terbaik. Ya, itu cara retail belinya. Ya, kita jangan kalah cerdas dari bandarnya. Bandar mungkin nggak mau juga dia harganya terlalu rendah karena dividennya kan gede. Kalau dia ke 1.300 misalkan berarti dividennya 10%. Jadi banyak uh, caranya ya itu untuk retail itu. Dan satu lagi biar sukses itu di pasar modal itu bukan sukses ya, bisa mendapatkan hasil lah ya. Harus sabar juga gitu. Dividen investing aja lah untuk retail itu nggak terlalu banyak uh, pikiran gitu ya. Uh, sekali lagi ini disclaimer on, silakan analisa kembali. Ini hanya pendapat opini pribadi, silakan pelajari lagi ya. Untuk retail sekali lagi sebelum beli saham cek dulu dividennya, cek dulu laba per sahamnya, EPS-nya, ini layak dibeli atau tidak ya, karena jangan karena dipom-pom misalkan lihat influencer, wah gue untung berapa kali lipat, cek dulu dividennya berapa, karena untuk retail itu cocoknya dia yang ada dividennya ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terupdate dari channel Sobat Investor Retail ya. Semoga beruntung, dan untuk para retail semoga mendapatkan keuntungan di pasar modal Indonesia. Sampai jumpa lain waktu.